Detik-detik berpulangnya Presiden Soeharto dan kesaksian Yusril Iza Mahendra. Presiden Soeharto merupakan Presiden Indonesia dengan masa jabatan terlama yakni 32 tahun. Soeharto meninggal dunia pada Minggu 27 Januari 2008 di usia 87 tahun. Mantan Presiden RI Soeharto menghembuskan napas terakhir setelah mengalami koma dan menderita tidak berfungsinya beberapa organ tubuh. Tim dokter kepresidenan bersama dengan Siti Hardianti Rukmana dan Siti Hediati Haryadi menyatakan sendiri bahwa sang ayah Presiden Soeharto meninggal dunia. Setelah kepergiannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bela sungkawa dan menetapkan 7 hari berkabung nasional. Kesaksian Yusril Iza Mahendra. Sejak kekuasaannya runtuh, Soeharto mengurung diri lantaran alasan kesehatan di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat sampai ajal menjemputnya. Ketika masih menjadi presiden, Soeharto memiliki asisten bernama Yusril Iza Mahendra yang kini dikenal sebagai politisi PBB dan pakar hukum tata negara. Yusril Iza Mahendra merupakan mantan asisten Soeharto yang bertugas sebagai penulis naskah pidato Presiden kedua Indonesia itu. Hal itu membuat Yusril Iza Mahendra cukup dekat dengan Soeharto, bahkan hingga kejatuhannya pada 1998 dan jelang wafatnya pada Januari 2008. Cerita kedekatannya itu ia ungkapkan dalam sebuah podcast yang diunggah di channel YouTube Politik pada 20 Mei 2023 lalu. Salah satu hal yang diungkap Yusril adalah kondisi penguasa Orde Baru itu setelah kejatuhannya hingga jelang wafat. Menurut dia, Soeharto menghabiskan masa tuanya sendiri di rumahnya di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat. Saya beberapa kali bertemu, dia duduk sendiri di rumahnya di kursi goyang. Gak ada orang, ujar Yusril. Ketika itu, dia mengaku kasihan melihat kondisi Soeharto yang demikian. Ia seakan tidak menyangka orang yang pernah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia menghabiskan masa tuanya seorang diri. Saat Yusril telah duduk di pemerintahan dan menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hubungannya dengan Soeharto tetap dekat dan terjalin dengan baik. Ia beberapa kali mengunjunginya di rumah, bahkan sampai mendengar curhatan hatinya. Salah satu curhat yang pernah ia dengar adalah mengenai kondisi rumah Jalan Cendana yang ditempati Soeharto, yang kondisinya sudah tidak layak. Memang benar pas saya ke sana atapnya sudah bocor, banyak air. Iya, rumah Cendana itu kan rumah sederhana sebenarnya. Kelihatan bagus itu bagian depannya aja, ungkap Yusril. Lalu kepada Yusril, Soeharto mengatakan kalau dirinya hingga kini belum mendapatkan rumah dari pemerintah. Real, saya sudah tua begini, sakit-sakitan saya belum dikasih rumah loh sama Sensnek, kata Yusril menirukan perkataan Soeharto. Setelah itu Yusril menemui SBY dan menceritakan kondisi rumah Cendana yang ditempati Soeharto, yang kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Atas cerita itu, pemerintah akhirnya berkenan mencairkan uang sebesar 20 miliar rupiah untuk diberikan kepada Soeharto. Itu hanya beberapa bulan sebelum akhirnya Pak Harto meninggal. Ya, jadi kalau dipikir-pikir beliau sudah 30 tahun memimpin negara, terus tua-tuanya hanya duduk sendiri. Ya gimana gitu hati saya. Jelas Yusril Iza Mahendra memberi kesaksian di hari-hari terakhir Soeharto.